gini, Anda jadi anak bawang kayak gini. Dan Anda itu saya kagumi kok, tiba-tiba Anda menjadi anak bawang seperti ini. Ini kan memalukan, saya itu gimana ya, sedih gitu loh, Dek. Sedih sampean yang saya kagumi, saya harapkan sampean itu suatu ketika nanti mungkin menjadi presiden atau wakil presiden. Lah kok cuma kayak begini? Ya, gimana ini? Itu loh. Ya mudah-mudahan untuk pembelajaran. Apalagi kan ini lagi di MK, lagi sama notaris Mas Subhan itu lagi menggugat status kewarganegaraan keturunan Arab Yaman ini, yang ternyata kan secara hukum, menurut Undang-Undang Dasar kita itu mereka kan bukan warga negara Indonesia. Saudara sekalian, ada berita menarik. Ini datang dari staf kepresidenan bahwasanya Mayor Teddy, saudara sekalian, baru-baru ini itu diketahui bahwasanya pernah bertemu dengan Habib Jindan, saudara sekalian. Dan ini saya ketahui dari Gus Buhat, saudara sekalian, luar biasa beliau ini. Sehingga hal-hal sekecil itu beliau tahu, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Gus Buhat. Silahkan. Salam Pancasila, merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizul hakim. Akhirnya Mayor Teddy atau Teddy Indra Wijaya itu ikut-ikutan blunder seperti Raffi Ahmad. Ini di IG Sekretariat Kabinet ya. Nah ini bisa ini diupload berapa hari lalu ini, 3 hari lalu. Ini ada si Mayor tadi itu mengunjungi Habib Jindan, Al-Habib Jindan. Ini captionnya gini, bersilaturahmi dengan Habib Jindan di kediamannya dan berkesempatan untuk menggali ilmu kembali di bulan suci ini. Selamat menaikkan ibadah puasa di hari ketiga bulan Ramadan besok. TIB, catatan Seskap. Itu ya. Dek Teddy, karena beliau kan lebih muda dari saya. Saya belilah panggil Dek Teddy Indra Wijaya. Sampean tuh blunder kayak begini ini. Maksud sampean tidak tahu bagaimana diskursus nasab Habib Pak Alwi beserta ajaran-ajarannya yang sesat gitu. Mungkin Anda berpikir kalau Raffi Ahmad itu kan kunjungi Rizik Syihab, Al-Habib Rizik yang brutal, yang suka caci maki dan ISIS khilafah. Terus Anda mengunjungi Habib Jindan yang mungkin Anda anggap itu Habib lembut, selembut salju ya. Padahal kan sudah banyak disampaikan, dideskripsikan, baik data, baik fakta, baik ajaran-ajaran mereka bahwa ya sama saja sebenarnya Habib lembut dan Habib kasar itu sama saja. Bahkan kalau menurut saya Habib lembut itu jauh lebih berbahaya daripada Habib yang kasar, termasuk Habib Jindan ini. Nah Anda itu dapat ilmu apa dari Habib Jindan? Ilmu memalsukan sejarah, ilmu memalsukan nasab, bahwa kemerdekaan Indonesia atas berkah Habib, bahwa Pulau Jawa milik Habib Takrim, apa begitu apa gimana? Apa Anda diajari berak yang hasilnya berak itu emas gitu apa gimana? Nah ini soalnya Anda itu seskap deh, Anda seskap kayak begini itu, tindakan Anda seperti ini nih membuat kesan seolah-olah apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu hanya menjadi omon-omon. Ketika sekarang ini Presiden itu sedang dipertanyakan oleh banyak hal. Mengenai misalnya pagar laut yang ditangkap cuma lurahnya, terus ini Pertamina belum sudah Menteri BUMN sudah ketemu Jaksa Agung dan yang lain kan banyak sekali. Anda nambahi PR Presiden ini namanya kalau begini dek. Itu loh, Anda dapat apa dari Habib Jindan itu? Semua Habib itu masalahnya itu bukan sekedar secara ras itu mereka berhak korupsi, bukan sekedar itu, tapi include nasab palsu mereka itu disertai dengan ajaran-ajaran palsu mereka yang merusak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, merusak Islam, merusak citra luhur Rasulullah, merusak, mencabik-cabik kehormatan Rasulullah.
Gitu loh, Dek. Jadi ya jangan ikut-ikutan Raffi Ahmad lah. Kalau Rahmat kan ya memang dokternya aja dokter abal-abal kan, dokter humoris gak usah abal-abal itu kan. Sampean kan dididik di Akmil, di apa itu menjadi seskap. Saya kagumi ketegasan Anda. Ini Anda foto-fotonya aja. Ya penonton bisa lihat ini. Kayak gini Anda jadi anak bawang kayak gini. Dan Anda itu saya kagumi kok tiba-tiba Anda menjadi anak bawang seperti ini. Ini kan memalukan. Saya itu gimana ya, sedih gitu loh, Dek. Sedih sampean yang saya kagumi. Saya harapkan sampean itu suatu ketika nanti mungkin menjadi presiden atau wakil presiden. Lah kok cuma kayak begini. Gimana ini? Itu loh. Ya mudah-mudahan untuk pembelajaran. Apalagi kan ini lagi di MK, lagi sama apa notaris Mas Subhan itu lagi menggugat status kewarganegaraan keturunan Arab Yaman ini. Yang ternyata kan secara hukum, secara menurut Undang-Undang Dasar kita, itu mereka kan bukan warga negara Indonesia. Bukan warga negara Indonesia, pendukung ISIS, pendukung khilafah, pendukung terorisme, ajarannya merusak Islam, ajarannya bertentangan dengan Pancasila. Lah kok adik kita yang kita kagumi, Mayor Teddy ini kok mengunjungi itu ya gimana? Dan ini di official sekretariat kabinet. Itu loh. Nah, apa sampean itu mau apa menantang pribumi itu gimana? Gitu loh. Yang bener aja lah, Dek. Mudah-mudahan ini blunder terakhir sampean lah. Jangan blunder-blunder lagi. Kekaguman saya pada sampean ini jelas terluka ini. Jangan sepelekan pribumi loh. Pribumi salahnya di mana? Pribumi lah menjaga Pancasila, penjaga negara ini. Pencoblos Pak Prabowo, pendukung setia pemerintahan hari ini. Lah kok sampean lukai dengan cara seperti ini? Ya memang komentar-komentarnya dari mukibul banyak ini. Udah lah, mereka itu minoritas yang berisik aja kok. Apa sampean tidak takut dengan silent majority, mayoritas yang diam itu. Nah ini saya nyuarakan karena saya masih berharap sama sampean gitu loh. Dan ini tolong Pak Prabowo ini gimana ini anak buah Bapak ini, kan saya sudah bikin vlog juga ini. Bapak ini bisa dijatuhkan oleh rakyat bukan karena kesalahan Bapak. Bapak saya percaya itu punya niat yang luhur, yang baik, yang luar biasa sebagaimana ada di buku Bapak itu Paradoks Indonesia. Tapi bawaan-bawaan Bapak ini loh yang harus ditertibkan. Masa soal diskursus nasab aja nggak tahu. Boro-boro memfasilitasi diskursus nasab ini di level kenegaraan. Karena ini ada national interest ini. Jangan dikira kita rasis saja. Enggak. Yang rasis kan Habib toh. Gitu loh. Nah ini saya bilang musuh Pak Prabowo itu bukan oposisi seperti Bu Megawati atau Sopoy Rai Rangkuti, bukan. Musuh Pak Prabowo itu anak buah Pak Prabowo yang indisipliner, yang tidak paham persoalan, yang tidak memahami, yang dalam bahasanya Rocky Gerung itu apa jenenge dungu. Itu loh. Nah ini Mayor Teddy yang saya kagumi aja bisa melakukan begitu seperti ini, apalagi yang lain. Tuh ya. Jadi cobalah Dek Teddy Indrawijaya itu pelajarilah dikit tentang diskursus nasab ini, bagaimana bahaya klan Habib Ba'alwi ini. Bukan hanya sekedar bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah, tetapi ajaran-ajaran mereka yang dari Hadramaut itu yang membahayakan eksistensi ideologi bangsa dan negara. Itu loh. Nah, kecuali kan saya bilang kecuali Habib itu mau satu mengaku bukan keturunan Nabi, dua berjanji untuk tidak menyebarluaskan ajaran-ajaran leluhur mereka dari Hadramaut yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara kita. Gitu loh. Nah kalau sudah ngaku gitu, yang ketiga mengaku sebagai setia kepada Pancasila, Bhinneka dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling penting itu. Itu loh. Kalau NKRI harga mati kan bisa NKRI berkhilafah, bisa NKRI bersyiah. Nah apalagi ini sudah ditengarai oleh banyak ahli juga bahwa Habib Ba'alwi itu syiah imamah yang menyamar. Masa kayak gitu nggak tahu gitu loh. Nah, buat apa sering berkomunikasi dengan banyak orang kalau cuma begini hasilnya. Ini kan saya bilang juga Pak Prabowo itu selama tidak dekat Habib
insya Allah selamat. Karena kenapa saya bilang begitu? Ya karena itu kalau tidak dengan Habib itu tidak akan ada apa pembusukan. Tapi begitu dekat dengan Habib, kenapa saya bilang tidak selamat? Ya karena pasti nanti terjadi pembusukan di level pelaksanaan keputusan presiden. Gitu loh. Jadi ya berpolitik. Tapi ini menurut saya itu sensi. Saya aja sebagai pengagum Teddy Indra Wijaya itu, ya jujur aja saya merasa ya gimana ya, sakit apa kecewa gitu loh. Saya pikir Anda itu cukup cerdas memahami persoalan. Ternyata ya mungkin Anda masih terlalu muda dan belum punya istri, jadi ya nggak ada keseimbangan psikologis. Ya kawin dulu lah, Ted. Ayo kawin aja dulu biar kamu seimbang, biar kamu bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang produktif, mana yang tidak produktif, mana yang membantu presiden dan mana yang menambah apalagi beban presiden. Ini kayak begini, ini jelas menambah beban presiden, jelas ini. Nanti kalau sampai viral gitu di kalangan putra-putri bangsa Nusantara, ini yang kena akibatnya itu presiden. Gitu loh. Gitu ya Adik Teddy Indra Wijaya, sehat, semangat. Cukup sekali saja kau bikin blunder kayak gini. Salam Pancasila, merdeka. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi apa yang disampaikan oleh Gus Fuad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita ingat bersama, saudara sekalian. Dan tentunya kita di dalam menyikapi hal seperti ini, saudara sekalian, terutama apa yang disampaikan oleh Gus Fuad, jangan lihat bagaimana kekecewaan beliau, bagaimana kemarahan dia ya, saudara sekalian. Ini merupakan bentuk kasih, cinta, dedikasi terhadap negara kita, Republik Indonesia ini, saudara sekalian. Kalau saya ikuti Gus Fuad ini, apapun itu tidak ada toleransi. Kalau ini menyangkut berbahayanya NKRI ini, saudara sekalian, itu biasanya Gus Fuad akan marah seperti ini, saudara sekalian. Nah, apalagi ini dilakukan oleh ya seorang anak muda yang ikut dalam staf kepresidenan, yaitu Mayor Teddy, saudara sekalian. Itu di akun Instagram Sekretariat Kabinet ya, itu di-upload kalau tidak salah. Setelah saya buka-buka itu di-upload pada 3 hari yang lalu kalau tidak salah, saudara sekalian. Nah, itu di-upload dan captionnya pun menambah ilmu, saudara sekalian. Nah, perlu diingat seperti yang dikatakan oleh Gus Fuad tadi, saudara sekalian, Habib yang keras, kasar, teriak-teriak itu dengan Habib yang lemah lembut itu sama saja sebenarnya, saudara sekalian. Itu kata Gus Fuad. Sebenarnya sama saja seperti Raffi Ahmad. Itu beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan bertemunya dia dengan Rizik Syihab. Bahkan mengunjungi langsung, saudara sekalian. Nah, mungkin kalau Mayor Teddy ini mungkin itu di rumahnya Mayor Teddy atau apa ya, Habib Jindan ya. Kita tidak tahu. Mungkin itu rumahnya Habib Jindan, saudara sekalian. Ya, meskipun kalau kita lihat Habib Jindan ini tidak terlalu apa ya. Ya, sepengetahuan saya tidak terlalu daripada apa ya, teriak-teriak seperti Rizik Syihab. Ya, mestilah ada membahas tentang ilmu dan lain sebagainya, meskipun ada hurapat-hurapatnya sedikit, saudara sekalian. Namun kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Gus Fuad, itu semua Habib sama saja, yang lembut maupun yang keras ya. Bahkan yang lembut ini jauh lebih berbahaya. Seperti Habib Lutfi, saudara sekalian, yang paling banyak bertanggung jawab terhadap pemalsuan makam-makam yang sudah beredar, saudara sekalian. Nah, seperti yang dikatakan Gus Puan, itu Pak Prabowo harus lihat anak buahnya yang seperti ini. Dan sebenarnya musuh Pak Prabowo itu bukan rakyat, bukan oposisi, saudara sekalian. Bukan oposisi politik ya, kepemilihan yang dulu. Seperti Ibu Megawati, lalu kemudian Pak Anies, Pak Ganjar, bukan itu sebenarnya. Tapi musuh yang paling nyata, yang paling berbahaya itu adalah musuh di dalam selimut ya. Itu teman-teman Pak Prabowo. Ingat bahwa Prabowo ini, saudara sekalian, Anda bisa naik gara-gara rakyat dan juga bisa turun itu bisa jadi gara-gara rakyat juga, saudara sekalian. Oleh karena itu, sehingga dengan beredarnya video ini, beredarnya sebuah foto ini, mudah-mudahan ini tidak viral, saudara sekalian. Tapi kalau viral, ini akan sangat berbahaya tentunya bagi Mayor Teddy. Ya, mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.